Oke. Sudah mau mulai kakak. Tapi kalau mau makan gimana? Ya turun aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Ketemu lagi di acara Rabu Sedekah Ilmunya Sedekah Oksigen. Kali ini temanya adalah spirit doll. Seperti yang teman-teman tahuin bahwa belakangan lagi happening banget gitu ya tentang spirit doll gitu. Omong-omong suara saya kedengaran jelas? Sebelum saya lanjutin nanti takutnya ternyata suaranya kurang jelas. Apakah suara saya terdengar jelas? Pak Abe Priantoro, tolong suaranya kedengaran jelas atau enggak ya? Terima kasih teman-teman yang udah join. Oke, jelas. Terima kasih Mbak T. Asyafiyah. Baik, karena jelas, karena udah kedengaran jelas ya suaranya, kita lanjutin. Jadi tema malam ini adalah tentang spirit doll. Ya, teman-teman pasti udah banyak lah ya dengar cerita ya tentang spirit doll ini yang sebenarnya pertama kali munculnya gara-gara seorang artis gitu ya, seorang artis yang di salah satu podcast artis juga gitu ngomongin tentang spirit doll yang kemudian diperlakukan seperti bayi sungguhan gitu. Nah, dari situ terus bergulir lah ya gitu, kayak makin heboh, makin rame begitu tentang spirit doll ini gitu ya. Sampai saya tuh pernah ketemu salah satu video gitu ya di sosial media. Itu ada satu keluarga gitu yang bawa spirit doll-nya itu ada kali 4, 5 atau 6 gitu ya, saya nggak merhatiin, tapi pokoknya ada beberapa, lebih dari 3 yang jelas. Itu dibawa ke restoran dan spirit doll ini punya babysitter. Jadi punya doll sitter gitu berarti. Hai Mbak Laida, thank you for joining. Salam buat Mas Roni ya. Nah, ini si spirit doll itu, si boneka-boneka itu ya ditaruh di kursi-kursi di restoran itu. Kemudian si doll sitternya ini, si baby sitternya itu tugasnya nyuapin. Jadi dari mereka terpisah meja gitu. Di video itu tuh terpisah meja gitu ya. Nah, si petugasnya ini tugasnya tuh nyuap, ambil pakai sendok gitu ya. Diambil terus disuapin gitu, Ya, tentunya kita tahu bahwa namanya doll, jadi kan dia nggak bakal membuka mulutnya terus mencaplok makanannya gitu kan ya. Jadi ya cuman ini terus dikasihin gitu. Terus nanti kalau udah diambil lagi buat sebelahnya. Nah, rupanya si petugas ini, si doll sitternya ini, itu tuh si sendok dikasih ke boneka yang satu, terus habis itu dilanjutin ke boneka yang kedua. Ternyata dia dimarahin sama yang punya doll ini gitu. Yang punya doll itu kedengeran suaranya laki-laki gitu ya. Dia bilang, katanya, tukar, ganti gitu. Jadi setelah di sendok makanan dikasihin ke dollnya itu, kan nggak dimakan ya. Nah, itu makanan yang ada di sendok dibalikin lagi ke piring, terus dia harus mengambil makanan yang lain yang ada di piring itu untuk dikasihkan ke doll yang berikutnya. Jadi nggak boleh tuh satu sendok gitu, terus habis itu untuk beberapa doll gitu kan, mentang-mentang nggak di up gitu juga gitu ya. Jadi dia itu nggak boleh dimarahin. Nah, fenomena seperti ini sebenarnya dengan semua fenomena yang lain yang sebenarnya kita juga kadang suka, ini apa sih sebenarnya, fenomena apa sih gitu ya. Kita bisa lihat dari banyak perspektif sebenarnya gitu kan ya. Karena bisa jadi sesuatu yang aneh itu kan hanya karena kita belum paham aja gitu kan ya. Nah, tapi ternyata ada sesuatu yang kita perlu lebih hati-hati, karena kalau melihat dari sisi agama, ada agama Islam tentunya gitu ya. Saya nggak tahu, saya terbuka nih kalau misalnya menurut agama-agama lain bagaimana, tulis aja di komen nanti ya. Nah, kalau menurut di agama Islam ternyata ada beberapa hal yang memang kita harus perhatikan gitu sehubungan dengan spirit doll ini, karena
again bagi umat Islam tuh kan hidup ini cuman proses ngumpulin bekal ya, nantinya kan nanti di sana gitu. Nah kalau sampai terpengaruh kehidupan di sana gara-gara satu tren yang sebenarnya kita cuma ikut-ikutan aja gitu kan, jadi sayang. Dan satu lagi, spirit doll ini tahu nggak berapa harganya? Ada yang tahu nggak? Mbak Ratu, ya selamat datang. Mbak Novenda, selamat datang. Harga spirit doll ini kalau berdasarkan ini saya gitu ya, tadi sambil jalan-jalan browsing, itu yang termahal 105 juta. Saya nggak habis pikir. Yang ada yang harganya ratusan ribu katanya, kalau di marketplace itu katanya harganya ratusan ribu, yang paling mahal tuh sekitar berapa, 2,5 juta katanya. Tapi ada spirit doll yang harganya sampai 105 juta. Dan katanya sejarahnya itu memang kayak gitu deh, itu doll memang dimasukin sesuatu gitu ya. Sama juga sebenarnya, jangan-jangan sama yang kita punya spirit doll lokal, katanya spirit doll dengan kearifan lokal gitu ya, kan ada tuh jelangkung apa segala macam. Nah malam ini kita mau ngobrol nih sama Sai gitu ya, salah satu guru saya, tentang ini gimana sih sebenarnya kalau dilihat dari sudut pandang agama gitu. Ini sekedar mainan sama kayak boneka-boneka yang lainnya gitu, atau memang ada yang harus kita hati-hatiin lagi gitu ya. Baik, karena Umi udah datang, kita invite dulu. Apakah bisa, Wah, ini muridnya Umi udah banyak banget nih yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak Fani? Alhamdulillah. Sehat, Alhamdulillah. Nggak kumat lagi kan udahan ya si asam lambung. Semoga tidak. Penyakitnya kita sama. Saya. Lagi ngomongin apa nih Mbak Fani? Iya, lagi ngomongin spirit doll. Tadi tuh abis ngobrol sama Umi tadi sebentar itu, terus kan jadi browsing ya. Ini spirit dollnya apa gitu? Karena sebenarnya itu tadinya nggak terlalu ngikutin aja, cuman gara-gara itu si podcast dua orang artis yang bersama itu jadi dari situ tuh udah ngerasa kayak ini apa sih, ini bercanda kan ya? Tapi kan artis suka ya bikin podcast gitu, yang apa sih, cuman buat naikin apa sih istilahnya viewer gitu ya. Jadi kupikir, loh kok nggak ada suaranya? Umi nggak ada suaranya. Tadi ada kan? Gimana? Nah ini ada lagi kan. Konten ya? Iya, cuma sekedar konten biar viewernya makin naik gitu kan ya. Jadi tadinya aku pikir nggak nanggepin berlebihan gitu. Sampai kemudian di timelineku di Facebook itu muncullah gitu beberapa capturean gitu, yang tulisannya tuh gini. Tulisannya tuh memang Masya Allah, ya Allah. Tulisannya tuh gini, Alhamdulillah ya habis adopsi si Anu, disebut namanya gitu, aku lupa. Disebut namanya gitu, si Anu nih boneka itu gitu ya. Jadi semakin rajin sholat. Kalau lupa sholat tuh kayak makin kayak diingetin gitu. Gue bilang, hah kok bisa begitu gitu. Terus di bawahnya lagi ada lagi tuh yang Alhamdulillah sejak ada si Ade ini gitu. Jadi diingetin buat sedekah terus. Jadi hidupnya lebih tenang gitu. Nggak tahu mampir nggak itu di timelinenya Umi kalau kayak begituan, Om? Saya pernah lihat deh yang bilang jadi rajin sholat, rajin sedekah. Makanya tambah semangat ibadah katanya begitu. Iya betul. Itu yang kemudian mulai jadi kayak, hah kok bisa, gimana ceritanya gitu, cara ngingetin deh. Iya, ada kata-kata diingetin loh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Wide. Ada kata-kata ini kan Om, katanya jadi kalau lupa sholat jadi diingetin gitu. Coba gimana caranya boneka ngingetin biasanya alarm, ini pakai boneka gitu kan ya. Nah malam ini kita mau bahas itu Om, sebenarnya dari konteks agama, karena kan kemudian terus ada beberapa postingan juga yang ngingetin ya, hati-hati gitu sama spirit doll, hati-hati gitu ya. Terus ada yang memein
Ya, ini spiritual kearifan lokal nih jelangkung udah ada lama, kenapa ribut gitu ya. Nah, kalau dari sisi agama gimana sih sebenarnya kita memandang ini gitu? Baik, jazakillah khairan kasiran Mbak Fani, teman-teman semua yang udah Sama-sama. hadir. Jazakumullah khairan kasiron, ada Umu Majidah, guru saya di sini. Ngapain dia ikut hadir nih, bikin malu aja. Wah, ini kan nastar ya, nastar ya. Iya, habisnya harus kita bahas di Nastar ya. Apa hadiah Nastar kali ya? Pernahnya terbaik. Nodong. Baik, alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Alhamdulillah ya atas nikmat sehat yang masih Allah berikan kepada kita hingga hari ini. Malam ini kita bisa gabung ngobrolin lagi yang sempat viral kemarin, yang saya juga baru baru lihat lagi, yang apa namanya, yang agak-agak menggelitik beberapa pekan lalu itu kan Igun ya, tapi kemudian ini baru kemarin tuh juga dia ketahuan udah nggak punya lagi. Saya ngomong sama Iya. Mi, wah berarti masih punya malu lah, dan memang banyak teman-teman yang nasihatin dia. Hmm. Nah, kalau ngobrolin soal spirit doll, tapi kita ngomong boneka secara umum dulu ya, boneka secara umum. Boneka Hmm. itu kan sebenarnya dibolehkan. Kalau kita ngomong boneka, berarti kan ini konteksnya ke anak perempuan ya. Ya, Hmm. yang biasa megang boneka kan memang mungkin latihan biar punya anak, jadi ngasuh segala macam. Jadi kalau kita lihat di dalam Islam, apakah Hmm. boneka itu boleh? Ya, nah ini kalau kita ngomong soal boneka, kita akan lihat hadis dari Nabi, hadis Nabi itu pasti tentang si Aisyah yang bermain dengan boneka. Ya, di sini Hmm. punya hadisnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Qadima Rasulullah SAW min ghazwati Tabuk au Khaybar wa fi sitrun fahabasa fiha fakasyafata nahiyata sitri ambana tili abin. Qala maha ya Aisyah. Jadi satu hari Rasulullah SAW pulang dari perang Tabuk atau perang Khaybar. Kemudian ketika Hmm. Rasulullah itu, sementara dia begitu masuk ke kamar, di kamar Aisyah ada kain penutup, jadi ada tirai. Begitu dia masuk, Hmm. angin bertiup, jadi tersingkaplah tirai tersebut. Hmm. Tirai tersebut dan terlihatlah boneka-boneka milik Aisyah. Berarti di sini kita tahu ada lebih dari satu mainan si Aisyah. Hmm. Hmm. Terus kita bertanya, Mahaza ya Aisyah, ini apa wahai Aisyah? Aisyah itu menjawab, ini Banati, Haza Banati, ini boneka-boneka milik aku. Hmm. Allah bertanya lagi, melihat di antara boneka-boneka itu ada yang bentuknya kuda yang punya sayap. Hmm. Berarti apa tuh Mbak Fani? Unicorn ya? Kayak unicorn, unicorn ya. Ha-ha. Kan ada boneka kuda yang punya dua helai sayap. Lalu lantas beliau nanya lagi sama Siti Aisyah. Nah, itu apa yang di tengah-tengah itu? Lalu Aisyah menjawab, itu kuda. Forosan katanya. Kemudian Hmm. Rasulullah bertanya lagi, itu yang ada di bagian atasnya apa? Janah hatiha, kata si Aisyah. Itu adalah sayapnya. Hmm. Ya, itu sayapnya. Itu bagian Rasulullah SAW bertanya dengan kelembutan, kasih sayang, dan berusaha untuk apa? Itu rileks, gitu ya, rileks. Hmm. Dan ya namanya ngadepin ngadepin Siti Aisyah yang waktu itu dalam banyak pendapat ulama di sini, Aisyah belum balik ya. Jadi belum, memangnya kuda punya, ya memangnya kuda punya sayap, kata Rasulullah SAW. Putus-putus ya. Mbak Fani, gimana suara saya Mbak Fani? Iya, agak putus-putus, tapi masih bisa kedengeran. Masih, Bisa maksudnya masih bisa kedengeran. di, tapi agak putus-putus om memang. Sekarang gimana? Membaik. Membaik ya? Gimana Mbak Hmm. Wida? Jadi di sini Rasulullah SAW bertanya pada Siti Aisyah ketika Rasulullah pulang dari perang Khaybar atau perang Tabuk ya. Kemudian Hmm. kamar, ada angin, tersingkaplah tirai yang ada di kamar Siti Aisyah, dan tersingkaplah kelihatan boneka-boneka milik Aisyah. Maka Rasulullah Hmm. SAW bertanya, ini apa? Nah, terus kata Siti Aisyah, ini boneka-boneka aku.
Itu yang di tengah-tengah apa? Di apa? Siti Aisyah menjawab itu kuda. Lalu Rasulullah SAW menjawab itu yang di atas kuda itu apa? Jadi mahaza apa? eh, di atasnya itu apa? Lalu Siti Aisyah menjawab itu sayap, dua sayapnya. Rasulullah SAW meninggal lagi. Emang kuda punya sayap? Gitu kata Rasulullah SAW. Nah, Siti Aisyah menjawab gini. Kata Siti Aisyah, emang kamu nggak pernah dengar? Nggak pernah dengar kalau kudanya Nabi Sulaiman punya sayap. Jadi di sini ada hikmah betapa apa namanya ada siroh juga gitu ya, kata Siti Aisyah. Tidakkah engkau pernah mendengar bahwa Nabi Sulaiman punya kuda yang punya sayapnya? Nah, mendengar jawaban Siti Aisyah ini, Rasulullah SAW ketawa sampai kelihatan giginya. Jadi artinya ini kalau kita lihat dari hadis ini yang dapat kita ambil, pertama main boneka boleh, ya. Kemudian, tapi kalau dalam pendapat berbagai pendapat ulama yang disimpulkan dari hadis ini ada dua hal. Di sini pertama, kenapa? Pertama di sini Siti Aisyah belum balik. Kedua, bonekanya bentuk persis mirip seperti manusia, seperti makhluk hidup. Ya, jadi ya kalau kita bilang mungkin kayak semacam buntelan yang isinya kapas, cuma dibentuk seakan-akan ada kepala, tangan dan kaki, itu saja cukup. Kan kalau yang kita lihat sekarang ini kan spirit doll benar-benar mirip banget ya. Kan beratnya mirip, digendongnya kayak biar enak sampai 8 kiloan gitu, dipakein baju, bahkan katanya dimandiin. Disuapin. Nah, itu disuapin tuh lebih berhalu lagi tuh ya. Ini dimandiin, dilapin, pakai tisu basah, bla 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 gitu. Saya mikirnya saya amat ya belanja puluhan juta buat boneka yang gak ada nyawa gitu. Tapi kata mereka kan dia berdua gitu ya. Pertama kalau ngomong soal hukum boneka tadi, kalau kita lihat dari hadis ini boleh. Ya syaratnya kalau ini jangan benar-benar menyerupai seperti makhluk hidup. Artinya, makanya kalau kita lihat di beberapa produsen muslim yang ada yang memasarkan boneka juga biasanya yang nggak ada matanya. Ada lagi yang nggak punya, serem amat, ya udah mending nggak usah main boneka. Ada yang nggak punya matanya, atau ya itu tadi bentuknya benar-benar nggak ada yang mirip seperti makhluk hidup, seperti bayi. Kan inilah kayak gitu. Satu itu, kemudian kedua kalau memang masih kecil masih boleh. Untuk apa? Untuk pendidikan. Niatnya untuk pendidikan aja, bagaimana nanti dia dari kecil biar keluarlah rasa welas asihnya sebagai nanti seorang perempuan yang kelak ibu juga. Pertama ya kesannya boneka itu sebenarnya boleh-boleh saja. Pertanyaannya sekarang kalau udah ada judulnya spirit doll, nah, ini bisa panjang penjelasannya gitu kan, seperti yang udah kita pelajarin di buku Tauhid kan. Ini ada kalau saya pikirnya apakah orang halu gitu kan, apakah orang yang halu atau memang beneran itu ada sesuatu. Mbak Fani pernah lihat nggak yang dikasih minum tapi terus kemudian memang minumannya itu kelihatan berkurang? Nggak pernah lihat tuh. Kalau saya pernah lihat, jadi dia dikasih ultra pakai sedotan gitu dan direkam, memang itu kelihatan kayak kesedot boneka itu loh. Nah ini aneh tapi nyata kan ya bukan aneh tapi aneh dan gimana gitu. Kalau cuma sekedar misalnya up gitu dan kemudian enggak kayak orang lagi main-mainan aja, tapi ini yang memang saya saksikan airnya itu berkurang ya, walaupun cuma beberapa tetes. Lumayan kan ya kalau buat yang lagi seneng-senengnya, bagi mereka hal yang menakjubkan dan yang makin sayang lah mereka dan makin yakin ini arwah yang ada dalam boneka ini memang arwah yang butuh kasih sayang banget, makanya mereka sayang banget dengan doll ini. Itu yang harus kita bahas. Itu yang harus kita lurusin supaya yang awam ini jangan sampai hanya sekedar ikut-ikutan aja. Gitu ya. Pertama, kalau dibilang spirit doll berarti boneka arwah. Apakah benar itu arwah? Ya kan? Kalau ngomong soal arwah itu tren boneka arwah ini dari Thailand. Kalau ngomongin Thailand soal arwah segala macam itu bagi mereka mah udah biasa ya. Kita loh ngomongin arwah. Arwah itu tidak ada arwah yang namanya masih gentayangan, masih bisa dipanggil, ditaruh ke dalam
atau dia tersesat karena dia nggak punya jalan, nggak tahu jalan atau segala macam, nggak ada. Kalau dalam Islam, sejak orang meninggal itu arwahnya ada dalam genggaman Allah. Surat Az-Zumar ayat 41. Ya, ketika orang meninggal arwahnya langsung di genggaman Allah. Bahkan bukan sekedar kita meninggal, ketika kita tidur, arwah kita tuh pegang sama Allah. Mana dikembalikan saat kita bangun tidur. Makanya doa kita bangun tidur, alhamdulillah ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah telah menghidupkan kami kembali setelah mematikan. Artinya sementara ketika kita tidur. Nah, ketika kita bangun arwah kita sudah dikembalikan. Bagaimana kalau kita meninggal? Ya udah, itu ada arwah kita digenggam dan diletakkan di tempat yang tertinggi. Akan dikembalikan ke alam barzah untuk merasakan nikmat kubur atau alam kubur. Seperti itu yang kita ketahui. Nah, ngomong-ngomong, lalu kalau misalnya ada yang katanya arwah datang merasuki tubuh seseorang gitu kan, katanya dia ayahnya lah, atau dia ibunya lah, atau dia pak D-nya, tapi suaranya benar-benar mirip loh, dan dia tahu apa, dan dia tahu kebiasaan saya sejak kecil tuh apa. Ya ini kita belajar, kita pasti akan cepat tertipu ya dengan hal ini. Suaranya mirip dan dia tahu panggilan kecil kita dan dia tahu kebiasaan kita, pasti akan berpikir, wah itu udah pasti tuh Pak Ade tuh, atau itu udah pasti ayah saya, karena emang suaranya dia. Kita mungkin kalau ngeliat film barat juga ada yang kayak gitu kan, manggil arwah-arwah anaknya lah karena saking rindunya, manggil arwah orang tuanya atau segala macam. Ini gimana pandangan Islam tentang hal ini? Ini jelas-jelas bukan arwah yang bersangkutan yang kembali, tapi ini kerjaan jin korin. Ya, ini kerjaannya jin korin. Karena setiap manusia lahir itu kita punya jin korinnya masing-masing. Ya, kalau emang sejak lahir kita sudah ada jin korinnya sampai kita menghembuskan nafas terakhir sampai kita meninggal, ya wajar, berarti si jin korin ini tahu banget kebiasaan kita, tahu banget kita suka, tahu banget apa yang kita gak suka. Orang dari sejak kita lahir udah ada. Ini dalam hadis Rasulullah SAW disebutkan seperti itu. Ketika Siti Aisyah ngambek, maka kata Rasulullah SAW, kamu lagi digoda tuh sama setan korin maksudnya ya, jin korinnya. Kita, emang aku ada setannya? Ada. Kita semua manusia ada. Engkau juga ada ya Rasulullah, aku juga ada. Tapi Allah menyelamatkan aku. Jadi khusus untuk Rasulullah SAW, jin korinnya nggak bisa memperdaya beliau. Nah kita ini manusia-manusia biasa ya, yang itu tadi yang mungkin memang ya iman kita kan pasang surut ya, al imanu yazid wa yanqus. Namanya iman tuh kadang bertambah, kadang berkurang. Kadang yang kita belajar, yang kita sudah belajar pun itu tadi nggak menjamin kita bisa tetap tenang dalam keimanan, bisa tetap semangat dalam ibadah, atau bisa nggak ketipu dalam hal yang seperti sekarang ini. Bukti kita bisa aja takut ya dengan yang beli spirit doll itu juga banyak yang berjilbab. Ada loh yang bab ya, dan katanya dan juga itu tadi yang sholat, yang sedekah. Nah terus gimana dong kayak gitu? Kalau kita pandang dari sisi ruqyah, yaitu murni tipu daya setan, ya, tipu daya setan. Karena apa? Nggak ada ketenangan selain ketenangan dari Allah Ta'ala. Ya, nggak ada ketenangan selain dari ketenangan pada Allah Ta'ala. Karena yang namanya muslim itu, mukmin itu tenangnya hanya dengan Allah. Ala bizikrillah tatmainul qulub. Gimana kalau tenangnya? Karena itu tadi, sejak ada boneka itu rasanya tenang, semangat ibadah. Ya gimana dia nggak tenang ya? Istilah gini loh, kayak gini Mbak Fani. Kayak ibu hamil yang kalau dia dibilang harus bawa gunting, pakai bangle, atau kalau dia biar nggak diganggu setan. Terus kata mereka, iya sejak aku pakai aku nggak diganggu, jadinya emang lebih tenang. Sekarang tapi itu syirik, tapi beneran nggak diganggu. Tapi kalau nggak dipakai diganggu. Nah itu gimana? Kalau dia udah menuruti misalnya harus bawa gunting biar nggak digangguin atau pakai bangle segala macam. Ibaratnya gini Mbak Fani, setan itu udah seneng, wah dia udah takut. Dia udah takut sama aku. Dia udah percaya sama benda tersebut. Bukan percaya sama Allah ya, bukan menyerahkan penjagaan sama Allah, belum, nggak yakinnya sama Allah, tapi dia yakin sama benda tersebut. Kalau pakai itu nggak akan diganggu. Jadi dengan dia memakai itu, setan nggak akan gangguin. Kenapa? Untuk membenarkan kebodohan dia tersebut dengan benda tersebut. Jadi artinya dia akan bergantung terus sama sesuatu itu.
Nah, sedangkan harus jelas dalam bab tentang tiwalah ya, tentang jimat. Di situ disebutkan Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menggantungkan ketenangannya pada suatu benda, maka Allah serahkan ketenangannya itu pada benda tersebut. Tapi di sini Allah lepas tangan. Nah, kalau kita lihat di kisah-kisah testimoni yang punya spiritual kan yang bilang makin tenang, makin ada Rezekinya lancar, diingetin sholat. tuh ya, berasa rezeki lagi, berasa makin semangat. Mungkin pertama-tama seperti itu, tapi yang namanya Allah udah lepas tangan, Allah udah cuek, ntar dia ngerasain tuh beda lagi, gitu ya. Ini pertama dia akan tertakjub-takjub, waduh gue makin semangat, waduh rezeki kayak makin lancar, waduh kayak ibadah. Setan ya menampak-nampakan yang batil itu seakan-akan benar, menampak-nampakan yang buruk itu jadi indah. Jadi yang melakukannya merasa ngapain sih lo sirik banget, ngiri banget sih orang gue yang gue dapetin kebaikan loh. Karena Iya. ketipu banget kita itu dengan tipu daya si setan ini. Makanya emang Itu ya yang susah. Itu yang susah ya, karena kan mereka sebagian lah ya, sebagian dari yang beli atau adopsi itu istilahnya itu kan bilangnya bahwa kenapa sih masalahnya orang ini baik juga kok, dia ngingetin aku sholat, dia ngingetin aku sedekah, dia kan bukan sesuatu yang nggak baik gitu. Nah, di situ kan kemudian kita jadi, ya juga sih, kan gitu ya rasanya. Ya juga sih, cuman gimana ya neranginnya gitu. Itu menurut kalau lain halnya kalau misalnya yang punya itu begitu selesai punya itu dia makin apa tuh, makin mendekat ke zina, makin sering mabok, makin segitu kan, itu kan akan jadi beda ya. Sementara ini dia katanya sih makin soleh, katanya ibadahnya makin kenceng gitu. Gimana ya itu? Masuknya dari mana terusan ya Om ya? nah, kita harus mengilmuinya dulu. Kan sesuatu kelihatannya bagus, tapi kalau caranya salah ya nggak akan benar gitu ya. Pertama, itu kalau kita udah tahu ilmunya bahwa yang namanya menggantungkan ketenangan tuh jangan dengan suatu selain Allah, dan kita tahu di Qul huwallahu ahad aja kita itu dibilang Allah somad, Allah tempat kita bergantung. Ini kalau kita bilang ini, kalau saya bahasakan sih ini jebakan-jebakan Batman si setan ini ya, dimana ketika kita melakukan yang kita dapatin ketenangan, ketika kita melakukan kemusyrikan tanpa kita sadari yang kita dapatin ini kok ya emang gak diganggu kok, semuanya Putus lagi, oh maaf. ya putus-putus lagi. Putus lagi. Putus-putus lagi ya. Nah di sini kalau kita ngomong soal ketenangan-ketenangan tadi, memang dari hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, syirik itu seperti semut hitam di atas batu hitam dalam kegelapan malam. Kelihatan nggak Mbak? Ya, kesyirikan itu seperti semut hitam, bahkan disebutkan seperti langkah-langkah semut hitam itu di atas batu hitam dalam kegelapan malam. Itu nggak kelihatan. Itu Ibnu Abbas yang berkata seperti itu. Jadi menggambarkan betapa syirik itu memang samar banget. Apalagi zaman sekarang, setan itu bisa banget ya namanya mengikuti perkembangan zaman. Kesyirikan semakin mengemas bentuknya, makin nggak kerasa. Ya kita lihat aja sekarang kayak misalnya setiap pergantian tahun, pasti anehnya ya kayak orang-orang yang meramal-ramal sesuatu yang ke depan, kesyirikan kayak dukun-dukun tuh kayak wajib banget, kayaknya nggak afdal kalau mereka nggak pakai. Ya kan? Ya kayak kemarin baru kejadian deh yang apa sih namanya menggelar 1000 sesajen apa gimana tuh ya, pasti yang iya. Nah gitu dah, saya juga nggak ikutin lah. Kayaknya mereka kalau nggak ngelakuin itu kayaknya ya itu tadi sebenarnya itu perasaan yang datang itu ya dari setan. Pokoknya dibisikin kan kalau kamu nggak gini kamu terkan gini-gini loh. Memang setan kan kerjaannya apa? Min syarril waswasil khannas. Dia selalu kan was-was kepada manusia. Was-was itu semua tentang kejahatan, tapi bagaimana caranya dikemas supaya nggak kerasa sama manusia bahwa itu sesuatu itu salah. Ya padahal jelas dalam Quran dikatakan setan bisik-bisikin kita tentang ketakutan, kelaparan, kekurangan. Nah ini ketakutan inilah yang jadi apa fokus kita. Kalau dia nggak pakai itu nanti ketenangannya hilang. Kalau dia nggak pakai itu nanti dia akan diganggu. Nggak pakai itu nanti usahanya berantakan. Itu setan tuh kerjaannya itu. Bisikin nggak yang baik. Dan memang kalau kita ngomong soal gimana ya, gimana mereka nggak ketipu, mereka sedangkan merasa memang tenang.
Ya itu tadi, kalau kita belajar, kita akan tahu bahwa ketenangan yang bukan datang dari Allah, ketenangan yang semu. Kita harus tahu di sini dalam dalam surat Al-An'am lagi dibilang, eh, Al-An'am ayat 112, dan demikianlah kami jadikan bagi tiap nabi itu musuh, yaitu setan-setan dari kalangan manusia dan dari kalangan jin, yang mereka satu sama lain saling membisikkan perkataan-perkataan indah untuk menipu manusia. Jadi jin setan-setan itu ada yang bentuknya manusia, yang juga itu tadi saya lihat, maaf ya, Furi Harun ya, yang menjual doll, spirit doll itu kan kelihatan lembut gitu ya, kelihatan ngomongnya ya tertata lah, sopan. Mungkin seandainya kita yang merasa benar menyalahkan dia dengan kata-kata yang tegas atau bahkan agak keras, bagi orang awam kelihatannya gini, mereka ngeliatnya akan ngeliat perbedaannya gini, kita kesannya kayaknya kasar sama dia yang lemah lembut itu. Yang nama manusia kalau gitu pasti cenderung milih yang kasihan, udah lembut sopan gitu dikasarin, dizolimin, akhirnya timbul empati. Itu ya, kadang yang namanya sesat-sesat itu dibungkusnya dengan kelembutan, makanya manusia cepat tertutup. Ingat ya, di sini dibilang surat Al-An'am ayat 112, memang jin-jin itu saling bisik-bisikin perkataan-perkataan indah pada satu sama lain. Jin-jin itu tadi setan bentuknya yang nggak kelihatan, entah yang memang berwujud itu manusia. Akhirnya itu tadi, Kak, manusia kan fitrahnya emang kepo, pengen tahu, kepo, latah gitu ya. Putus ya? Tadi yang Putus kah, Om? kayaknya agak putar Mbak Fani ya. Saya gimana? Aku yang putus ya. Maaf ya, ini kayaknya Iya. listrik di tempatku mati deh kayaknya. Sebentar. Tenang Kak, tenang Kak. Sebentar. Jadi tadi sementara adalah ini termasuk syirik gitu. Menurut dalil yang Umi pegang ini, bahwa ini termasuk syirik gitu. Nah, Kalau dia meyakini ya, nih. yes. Nah, syiriknya itu sampai ya gini, maksudku gini. Kalau kita punya, apakah itu sudah syirik? Atau kalau kita punya dan kemudian kita bilang bahwa kita jadi lebih tenang, kita jadi apa tadi, rajin sholat, jadi itu gara-gara itu, kemudian itu jadi syirik, gimana gitu kan? Ada levelnya tuh, spektrumnya luas gitu kan? Ada yang cuman punya aja, ada yang itu sampai nyuapin, mandiin, kemudian ngerasa bahwa diingetin sholat dan segala macem gitu. Sampai di mana gitu? Yang mana nih yang bisa masuk ke syirik gitu? Bagus. Pertanyaan cakep ya. Pertama, kalau punya saja, tapi masa punya apa ini? Doll saja atau spirit doll? Punya apa nih Mbak Fani? Itu dia, dollnya saja atau spirit doll? Nah, itu dia. Makanya sebenarnya yang disebut spirit doll itu apa gitu? Tandanya itu gimana sih gitu kan? Kayak yang tadi yang aku bilang tuh, yang disuapin tapi sebenarnya dia nggak buka mulut gitu, yang aku lihat di videonya gitu ya. Jadi kan secara awam aku lihatnya nih, masalahnya bukan dari sisi agama nih, kalau ini masalahnya dari psikologis orangnya gitu. Ini dia baik-baik aja nih gitu ya, bawa lima boneka ke restoran, maksa sih itu untuk suapin, padahal kan udah pasti dia nggak bakal buka gitu. Nah, kalau sampai cuma di situ, menurutku kan masalahnya kemudian psikologis. Nah, perilaku yang bagaimanakah gitu ketika kita tahu bahwa ini udah nggak cuma psikologis nih gangguannya, tapi juga termasuk gangguan secara agama gitu. Itu gimana ya patokannya dong? Sampai di mana kita bisa mengatakan itu jatuhnya pada kesyirikan ya? Yes, yes. Jadi pertama, penyebutan spirit doll saja sudah salah ya. Dibilang boneka arwah. Ya, boneka arwah. Taruhlah yang beli ini tidak menganggap sejauh itu. Tapi kalau yang menjual kan, kenapa dibilang boneka arwah? Karena ini isinya adalah arwah-arwah yang tersesat. Arwah-arwah yang memang butuh disayangi. Jadi dia pertama bilang nggak pakai beli. Dia nggak mau ada kata-kata jual beli. Dia bilang adopsi. Jadi dari awal kerja
salah ya, akadnya udah akad saya nggak bilang, saya berani bilang salah karena ngeri banget akadnya, bilangnya adopsi. Kalau kita ngomong adopsi kan dalam Islam hanya ada untuk manusia, belum ada sejarahnya adopsi boneka. Ya kenapa dia pakai kata adopsi? Ini bukan boneka biasa, kata yang jual. Ini adalah arwah yang memang tersesat dan yangi. Jadi penyebutan boneka arwah ini dari yang jual sebegitu detailnya dia menjelaskan arwah isinya. Nah, bagi yang membeli, ketika cuma pengen punya doang, tapi kan tadi akadnya sudah bilang spirit doll boneka arwah. Pertama dia sudah membenarkan bahwa itu ada arwah. Itulah kejahilan kita ya, kebodohan nggak belajar bahwa kita meyakini di situ ada arwahnya. Padahal dalam dikatakan kalau kita udah meninggal, arwah itu nggak ada istilah arwah itu dalam genggaman Allah. Gitu ya, udah pasti. Nah sekarang dia bilang enggak, seperti tadi Mbak Fani bilang, ketika disuapin dia nggak itu kok nggak kenapa, makannya tetap utuh. Apa namanya? Mungkin kesalahan kalau sekarang kita bilang sampai di mana dia masuknya ke dalam kesyirikan, ketika dia meyakini bahwa dengan adanya si doll ini dia lebih tenang. Dia bilang ketenangannya ada setelah dia nih. Bahkan parahnya sampai dibilang kalau misalnya dia nggak bangun malam sampai rasanya kayak dibangunin untuk sholat tahajud. Kalau dia nggak rasanya kayak diingetin untuk tetap rajin sholat. Ini udah tipu daya setan banget. Ya, udah tipu daya setan banget. Dan ini kalau masuk dalam kategori, kalau udah kita ngomong secara agama, udah syirik jelas jatuhnya. Karena dia menggantungkan ketenangannya pada benda. Dia menggantungkan ketenangan bukan pada Allah. Siapa bilang kita ya itu tadi memang ya, Masya Allah ya, tipuan setan itu ya, dia melakukan sesuatu yang jahil tapi bikin dia tenang. Padahal kalau misalnya tanpa itu saja, memang banyak orang yang justru kalau nggak pakai itu aku malas. Ya itu setan semua sih yang bikin ya, jelas yang bikin si setan. Jadi kalau sampai level mana dia bisa kita katakan kesyirikan, sampai ketika dia merasa bahwa tenangnya itu karena ada doanya ini. Dia merasa karena doanya ini dia mati lampu ya, kesian. Iya, mati lampu. Sementara di sini untung masih bisa jalan ini, tapi nggak tahu dia mati lampu. Jadi, ya apa, maaf ya Om, maaf ya. Jadi dia bilang tenangnya dapat dari doll itu, semangatnya dapat dari doll itu, rezekinya lancar sejak dia mengadopsi si doll ini, itu sudah syirik. Sudah syirik itu. Dia lupa yang ngasih rezeki siapa. Dia lupa asal muasal yang bisa memberikan hati tenang itu siapa. Nah di sini orang-orang ini yang tadi yang merasa perbuatannya itu nggak ada salah-salahnya, merasa benar-benar aja. Kita lihat di surat Fatir ayat 8. Surat Fatir ayat 8. Apakah yang dihiasi perbuatan yang buruk oleh setan, lalu dia menganggap perbuatan itu baik, sama dengan orang yang tidak diperdaya setan, maka sungguhnya Allah menyesatkan siapa yang dia kehendaki dan memberi petunjuk kepada siapa yang dia kehendaki. Jadi kalau emang udah masa bodoh, merasa cuman ikut-ikutan aja, walaupun dia bilang dia nggak sejauh itu, dia nggak merasa tenang. Pokoknya penting gue punya boneka, punya mainan, ya happy lah punya mainan. Bukan berarti nggak sejauh itu yang bilang ketenanganku dapatnya dari boneka atau sampai merasa ibadah segala macam. Walaupun nggak sejauh itu, tapi di sini tetap sudah setuju dengan perbuatan-perbuatan yang buruk yang hias-hiasi, jadi seakan-akan perbuatan itu baik. Oleh kita dalilnya An-Nahl tadi ya, Al-An'am 112 dan Fatir ayat 8. Al-11 dan Fatir ayat 8. Karena kalau kita ngomong sumber kata Ar-Ra'd ayat 28. Kita ini muslim, sumber tenang kita dari mana? Orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir atau dengan mengingat Allah. Ya, kalau orang-orang beriman itu hati mereka itu tentram dengan ingat Allah. Ala bi tatmainul qulub, ketahuilah hanya dengan mengingat Allah lah hati jadi tenang. Itu Quran yang bilang, Allah yang berfirman. Ini kan perkataan Allah. Kalau ada yang bilang tenang karena dari Allah, udah pasti jelas salah. Itu aja ya, pokoknya kita pegangan kita ini, Allah berfirman bahwa ala bi zikrillah tatmainul qulub, hanya dengan mengingat Allah hati jadi tenang. Berarti tenang kita harusnya dari Allah. Kalau ada tenang yang bukan dari Allah, ketahuilah itu ketenangan yang menipu. Gitu aja. Banyak orang yang memang melakukan kesalahan dan dia tenang, yang sesajen-sajen yang begini-gini. Kalau dia nggak pakai pelaris, dia malah was-was. Itu setan yang bikin. Karena dia udah menggantungkan ketenangannya pada benda tersebut. Jadi kalau dia nggak terusin itu,
kalau nggak dikerjain takutnya jadi gimana-gimana nih. Kan harusnya setiap tahun, setiap bulan suro ini aku harus mempersembahkan sesuatu. Kalau enggak nanti jadi gimana. Memang katanya itu pohon itu Yes. kalau setiap diginiin, kalau nanti terjadi bencana, benar terjadi bencana, itu kerjaan setan semua. Biar apa? Biar mereka tetap dalam kesulitan. Emang susah ya memerangi yang kayak gini-gini, karena urusannya itu tadi, masalahnya orang kalau kita ngomong syirik itu kan, syirik itu terbagi-bagi, dari mulai syirik kecil hanya dari sekedar meyakini, ya walaupun kita nggak beli, itu kita juga udah masuk syirik. Apalagi siapa yang beli, yang melihara, yang benar-benar sampai dipraktekin, maksudnya dia membuktikan sendiri bahwa dia tenang dengan adanya itu udah syirik besar banget gitu ya. Karena kan ada juga yang komen yang modelnya, aduh pingin banget ya adopsi tapi uangnya belum ada gitu. Doain ya biar apa namanya uangnya cepat terkumpul biar bisa segera adopsi kan gitu. Ada juga tuh yang komen itu ya. Berarti itu masuk ke syirik kecil ya Om, karena dia udah percaya walaupun dia belum ngelakuin gitu kan ya. Iya. Udah syirik kecil, meyakini saja dari syirik kecil. Jadi syirik itu kan ada syirik asghar, syirik akbar. Syirik akbar itu syirik besar yang memang sudah jelas-jelas. Syirik kecil itu yaitu tadi cuma selintasan merasa iya ya, hanya dengan tenang, kalau pakai boneka itu emang katanya sih tenang. Jadi dia kayak setuju. Itu juga syirik kecil kan, seperti ulama yang ulama mujahid bilang ucapan-ucapan yang bisa menjatuhkan orang dalam kesyirikan, contohnya misalnya, untung ada kamu. Coba kalau kamu nggak datang. Nah, atau coba kalau nggak bagus, dia bilang tadi kita jangan lewat situ. Bukti kita nggak kecelakaan loh gara-gara dia kasih tahu. Nah itu sudah jatuhnya ke dalam kesyirikan. Nah itu kita kan nggak tahu kalau kita nggak belajar. Ya itu ucapan yang kayaknya kayaknya udah biasa aja. Apalagi mereka yang nah itu tadi kata Mbak Fani, kalau kita ngomong dari psikologis ya emang saya mikirnya ini yang jadi bingung kita, yang gila yang mana, yang waras siapa. Ya kan? Ya. Kayak ketukar-tukar gitu ya. Nggak jelas nih yang benar yang mana, yang salah yang mana sih sebenarnya. Oke, ini ngomongin kalau ngomongin si dollnya sendiri, sebenarnya berarti dollnya sendiri oke, bonekanya sendiri nggak masalah, oke? Tapi memang sebaiknya disarankan boneka yang tidak terlalu menyerupai manusia. Jadi sebenarnya kalaupun bonekanya itu nggak pakai spirit pun, sebenarnya dia udah rempet-rempet gitu kan ya, ke arah yang nggak sesuai sama tuntunannya kita gitu kan ya, sebenarnya. Oke. Tapi kalaupun itu masih berbentuk boneka, mungkin jatuhnya jadi tidak syirik karena dia membeli karena tren gitu, dan bukan dengan pihak yang menyebutnya sebagai adopsi. Jadi memang jual beli begitu kan ya. Terus habis itu dia tidak melekatkan dia jadi reminder, jadi hidupnya lebih tenang apa segala macam. Jatuhnya bukan ke syirik, tapi memang itu sudah mendekati perilaku yang tidak sesuai sama tuntunannya kita. Begitu kan ya, Om? Nah, kemudian kalau kemudian dia mulai kepingin karena pingin ketenangannya gitu ya, atau dia kemudian sudah akad dengan kata adopsi gitu, jadi sudah bukan jual beli lagi, sebenarnya disitulah sebenarnya mulai masuk ke syirik gitu. Ya. Udah syirik karena udah meyakini bahwa seakan-akan dalam sosok boneka ini ada kekuatan yang bisa memberikan apa yang dia harapkan, ya ketenangan, ya rezeki, ya semangat hidup, kebahagiaan dan lain-lain. Lagian gini Mbak Fani, lucunya kalau misalnya tahu sedikit aja bahwa yang namanya boneka itu, apalagi yang benar-benar menyerupai makhluk hidup, kan katanya gini, ada perbedaan ya. Sampai saya pernah lihat gambar-gambar bonekanya itu sebelum dimasuki dengan yang setelah dimasuki arwah. Sebelum dimasuki arwah harganya masih 1.000. Ya misalnya 300.000, 500.000. Tapi ketika sudah dimasuki arwah kan bisa jadi 5 jutaan sampai 10 jutaan. Tapi arwah. Bentuknya memang berbeda, Om. Maksudnya secara kasat mata sama aja, oke. Ya, jadi memang dikasih tahu ini yang belum dimasukin arwah, ini begini, maksudnya
betapa ya orang kita itu gampang banget dikerjain gitu loh maksudnya. Saya ketawa. Coba mereka tahu bahwa dalam hadis disebutkan malaikat rahmat nggak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya itu ada lukisan, patung yang menyerupai makhluk hidup. Satu. Kedua, kalau dalam ya, yang namanya boneka itu apalagi sudah benar-benar menyerupai bayi ya, kayak makhluk kayak udah matanya lengkap, kayak cakep banget, udah kayak mata asli, itu nggak usah diisi arwah pun otomatis akan diisi kok sama jinnya gitu loh. Akan datang sendiri. Ya, jadi dia harusnya beli aja. Minta diisi gitu ya. Ya, omongan manusia saya, beli aja yang biasa, taruh deh, isi sendiri sama jinnya, ngapain dia pakai bayar jutaan minta diisin arwah kan gitu ya. Otomatis ya. Otomatis refill. Kayak saya bilang kalau misalnya kita sebuah rumah ada foto-foto makhluk hidup, ada patung, boneka tadi, itu udah kayak ngasih ruangan loh buat jin itu, kayak welcome. Tinggal tuh kan, apalagi itu tadi misalnya orang di dalam hadis terang-terangan disebutkan bahwa kalau ada patung atau foto-foto makhluk hidup itu atau lukisan, malaikat rahmat nggak akan masuk. Malaikat rahmat nggak masuk berarti siapa yang gampang masuk? Gitu ya, udah jelas banget lah ya, sesuatu yang menyerupai makhluk itu memang akan mengundang jin-jin untuk menempatinya. Jadi harusnya mereka nggak usah bayar mahal. Mereka sedekahan aja kalau juta-jutaan ya. Beli yang murah aja nanti otomatis kok ya gitu ya Om, kira-kira ya Om. Ya, teddy bear aja banyak Mbak yang diisi jin dengan sendirinya loh. Kalau kita lihat di YouTube tuh teddy bear itu kan kalau kita bilang itu kayaknya nggak menyerupai banget ya. Tapi nggak menyerupai padahal ya. Kebanyakan yang kita tangani dalam kasus ruqyah ya memang benar-benar ada jinnya itu teddy bear Mbak. Ngeri kan? Memang bergerak sendiri. Ada manusianya masih bukan tengah malam, masih jam 9-an dan masih itu boneka teddy bear itu bisa bergerak sendiri. Berarti kan jin ya bukan cuma kita doang gitu. Jadi artinya di sini ya sudahlah kalau memang sudah menyerupai, apalagi ada mata, kuping segala macam, apalagi ini seperti bayi, udahlah nggak usah nggak usah di arwah juga bakal keisi sendiri. Hemat gitu. Nah, Om, karena kita udah bahas ke syirik kan ya, Om. Sebelumnya teman-teman yang nonton, kalau ada pertanyaan, monggo ya, boleh diketik di icon yang bawah yang ada tanda tanyanya. Tadi ada beberapa yang udah komen di atas, cuman karena komennya nggak di tempat yang tanda tanya, jadi udah naik ke atas, nyarinya udah agak susah. Kalau teman-teman yang mau bertanya, monggo ditulis di icon yang ada tanda tanyanya. Nanti akan ada 2 orang penanya yang akan dapat gift dari sedekah oksigen. Nah, sebelum kita jawabin beberapa pertanyaan dari teman-teman, mau nanya nih Om, karena kita udah jatuhnya masuk ke syirik, begitu ya, sebenarnya Om, konsekuensinya apa sih gitu? Kan kita sering bahas nih syirik-syirik gitu. Nah, konsekuensinya itu apa sih sebenarnya buat kita gitu? Sampai kayak orang-orang tuh kan perlu tahu kali ya apa hukumannya apa sih memang? Alah, paling cuman gitu kan suka gitu ya. Nah, konsekuensinya apa tuh? Konsekuensi syirik, ngeri banget ya. Ya. Semua dosa kecuali syirik. Barang siapa yang meninggal, semua dosa diampuni kecuali syirik. Satu tuh syirik nggak diampunin. Nah, barang siapa yang meninggal dan dia dalam kondisi syirik, itu tadi dia ngadep Allah dengan kondisi dosa yang nggak diampunin, nggak diterima gitu ya. Dosa yang nggak diampunin adalah syirik. Nah di sini pertama kita lihat dulu hadis dari Imam Ahmad ya, dari bunyinya, barang siapa menggantungkan tamimah maka semoga Allah tidak menyempurnakan hajatnya. Ini Rasulullah SAW menegaskan ya, barang siapa menggantungkan tamimah maka semoga tidak menyempurnakan hajatnya. Berarti nggak dipenuhin, berarti nggak akan terkabul hajatnya kalau dia bergantung sama tamimah. Dan barang siapa menggantungkan wada'ah, semoga Allah tidak menjadikannya dalam ketenangan. Ini tegas hadis bilang dia nggak akan dapat ketenangan ketika dia menggantungkan wada'ah. Disebutkan dalam riwayat lain, barang siapa menggantungkan tamimah maka dia telah berbuat syirik. Nah, tadi risiko syirik itu satu ya, pokoknya dia udah masuk syirik ya udah nggak akan diampuni dosanya sama Allah, semua dosa akan diampuni kecuali kesyirikan. Makanya karena setan tahu yang namanya syirik itu bikin kita nggak dapat ampunan dari Allah,
dia main-main banget dalam kesyirikan itu ya, dibikin dikemasnya itu benar-benar halus banget. Mulai dari yang namanya kita percaya sama zodiak, mulai dari aplikasi-aplikasi 5 tahun ke depan kita akan jadi apa, kesannya fun loh, kesannya fun ya, maksudnya just for fun, Iya, lempar-lempar koin iya. kan. Kalau orang keluar negeri ada kolam lempar koin sambil nyebutin harapannya, itu kan syirik mbak, ya kan. Bintang jatuh itu juga ada hadisnya, alhamdulillah loh. Bintang jatuh itu juga dalam hadisnya Rasulullah SAW bilang, bintang jatuh itu kalau di masa kalian disebutnya apa, yang dianggapnya ada apa. Kata para sahabat, oh kita menganggap kalau ada bintang jatuh seperti itu, kita bilang malam itu adalah Om, hidup mati seseorang. Nah, tapi lalu maaf, kemudian maaf, Rasulullah maaf. menjawab bahwa Malam ketika itu Allah kenapa Om? menetapkan suatu Om, ya, putus, putus. Tadi sampai ke bintang jatuh, maka malam itu, ya kalau waduh, bintang habis. jatuh dulu para sahabat bilang, Hmm, Mbak Fani nggak bentar kelihatan. ya. Mati semuanya. Mati ini gimana ini? Masih mau Mas, dilanjutin. Sebentar. Soal yang jatuh, mana Om? jadi gini loh, soal bintang jatuh saja buat Mm-mm. orang yang juga kesannya kayak Mm-mm. yang nggak dianggap syirik gitu ya. Ya itu tadi kesannya kayak Mm-mm. fun, satu yang apa ya, dibilang tradisi bukan, tapi mereka kayak ikut-ikutan tradisi barat lah ya. Ada bintang jatuh keinginannya. Nah ini pun ternyata alhamdulillah dalam hadis juga disebutkan dalam hadis oleh Rasulullah SAW bahwa kalau bintang jatuh itu tidak ada kaitannya dengan hidup mati seseorang. Tapi kalau emang Allah menetapkan satu perkara, maka itu jelas, penjelasannya panjang lagi, bukan bukan soal hidup mati seseorang ya. Jadi bintang jatuh itu nggak ada kaitannya lah pokoknya. Nah kemudian kalau yang namanya bintang itu Mm-mm. kan bintang itu cuma punya 3 fungsi, cuman untuk hiasan langit, Mm-mm. penunjuk arah, dan pelempar syaitan, itu saja. Jadi Melempar sih. Mm-mm. jadi di sini artinya bagi orang yang dianggap itu apa namanya sebagai sesuatu yang buat mereka kayaknya ada hubungan dengan hajat-hajat mereka, yang di sini dimana saya bilang setan udah mengemasnya jadi sesuatu yang nggak kerasa sebagai suatu kesyirikan. Alhamdulillahnya ternyata dulu, maksud saya, alhamdulillah sudah disebutkan oleh Mm. Rasulullah ya, tentang bintang jatuh, tentang boneka, tentang yang namanya mendapatkan ketenangan dalam jimat, kemudian menggantungkan tamimah. Mm. Tamimah itu kayak apa sih Mbak, yang Mm. kayak kalung gitu loh ya. Dia menganggap kalau pakai itu dia akan eh, penangkal penyakit, dia selamat dari bala segala macam. Nah, Oh, banyak kayak lah itu begitu, kan ada juga Om. ya kan? Ya Itu kan kalung juga kalung yang bentuk ya, bentuknya ya. manik-manik. Nah, Ah, tapi iya kok itu dikipas sampai dikipasin sama suami saking banget. panas banget. Maaf, maaf. Masya Allah, salah loh ini Mbak Fani ini panas-panas gitu ya. Ini loh Om, itu kan ada juga ya kalung Om yang kalungnya manik-manik begitu ya, yang katanya itu ada magnetnya lah atau itu dari tanaman lah sehingga apa ada yang cairan yang kemudian keluar dari si tanaman itu kemudian meresap di dalam tubuh yang bisa membantu kita fungsinya buat menaikkan imun. Nah, kalau yang kayak gitu gimana ya? Terus yang magnet segala macam itu gimana ya Om? Nah, saya kurang tahu ya kalau dibilang sampai ada cairan-cairan tertentu. Kalau yang kita anggap nggak ada kaitannya, yang berhubungan dengan hadis ini, kan dalam hadis ini di gelang Hmm. yang dipakai oleh laki-laki yang ditegur oleh Rasulullah SAW itu kan gelangnya dari kuningan. Nah, berarti kan di sini kalau Aha. berarti nggak ada istilah yang gelangnya ada gelombangannya lah segala macamnya lah. Tapi sekali lagi, jangankan bentuknya gelang, bentuknya obat, jelas obat saja. Kalau kita minum dengan keyakinan penuh bahwa obat itu yang nyembuhin kita, kita udah jatuhnya ke dalam kesyirikan, Mbak. Aku kalau emah, Terus gimana caranya supaya berhati-hati ya Om? Maksudnya ya, kan kalau sakit kita tetap perlu minum obat gitu ya, tapi berhati-hatinya gimana gitu? Batasnya gimana ya Om? ya makanya kita tuh tadi kita harus belajar, Mbak, biar tahu bahwa apa yang kita katakan, apa yang kita perbuat, jangan sampai jatuh ke dalam kesyirikan atau jatuh dalam sesuatu yang Allah nggak suka, Allah murkai. Misalnya, kalau kita nggak belajar, kita nggak tahu kalau kita itu ternyata, oh selama ini saya merasanya, pokoknya kalau sakit kepala langsung jadinya paramek. Pokoknya kalau kalau kalau
kalau apa tadi mah langsung cari proma. Tapi ketika kita belajar, Ya. ternyata semua ini cuma bentuk ikhtiar saja. Mau obat kek, mau terapi kek, mau ke herbal kek, itu semua hanya ikhtiar. Tapi tetap keputusan sembuh tuh hanya ada di tangan Allah. Itu enaknya kalau kita belajar. Kalau kita nggak belajar ya itu tadi, makanya obatnya kebodohan itu adalah penyakit, obatnya adalah bertanya. Kebodohan adalah penyakit, obatnya bertanya. Kadang kalau yang kayak gitu-gitu, kadang-kadang ada tipe-tipe tipikal manusia yang udah bodoh nggak mau nanya, udah bodoh nggak mau belajar. Bisikan setan lagi tuh Mbak. Habis itu, Udahlah, nggak usah habis itu belajar, sok tahu pula. nggak usah pinter-pinter, ngapain tuh yang pinter-pinter aja daripada nggak bener. Mendingan kita apa adanya aja, enakan jadi orang awam, nggak usah banyak tahu. Entar kalau banyak tahu jadi malah ribet. Nah itu ada yang kayak gitu. Setan lagi, setan 24 jam 7 dalam satu minggu 24 jam nggak libur. Kita aja ada liburnya kan. Kita ada ngasonya, ada tidur, setan nggak tidur, nggak libur. Pokoknya dia akan mencari celah gimana caranya nih si manusia ini apa namanya melakukan dosa, apalagi dosa kesyirikan, apalagi yang benar-benar bikin dia tuh tenang sama sesuatu selain Allah. Udah girang banget ya setan itu. Ya zaman sekarang ini kesyirikan merajalela banget. Makanya sebenarnya kalau kenapa makin merajalela kesyirikan, karena memang pemerintah kita ibaratnya orang-orang yang sepenuhnya bertanggung jawab pada rakyat ini tidak punya sanksi yang tegas bagi para pelaku-pelaku kesyirikan. Kalau dulu tuh tegas sanksinya, kalau sekarang kan enggak. Dilalahnya yang melakukan orang yang berkuasa kadang-kadang kan, nauzubillah min zalik gitu. Oh, Akbar. Hilang lagi Allahu Bapak. Akbar, sabar ya. Iya, sabar ya. Ini antara topiknya seru, tapi ini kayak terlalu banyak ini ya, terlalu banyak ada-ada aja. Ini matinya kompleks ya. Wah, ya Allah. Sebentar Om. Masya Allah, luar biasa. Ini ada beberapa yang udah bertanya nih Om. Sorry ya teman-teman kalau nggak kebaca jelas karena ini sungguh mati listriknya, jadi nggak kebaca. Katanya ada hadis. Umi kedengeran suaranya? Dengeran. Oke, ada itu katanya yang saat Rasul lihat ada anak-anak kecil main boneka, katanya Rasul mendiamkan gitu. Kalau tentang itu gimana Om? Apa itu berhubungan sama yang tadi pertama kita omongin kali ya? Oh itu gini. Jadi apa namanya hikmah dari hadis yang kenapa Rasulullah SAW mendiamkan, dan bahkan tadi Rasulullah SAW kan ngajakin Aisyah ngomong. Rasulullah SAW bertanya, itu apa? Ya, itu boneka-boneka milik aku. Terus itu yang di tengah-tengah apa? Itu kuda. Itu yang di atas kuda itu apa? Itu sayapnya. Itu kedua sayapnya. Namanya kuda punya sayap. Ini kan berarti konsennya Rasulullah bukan masalah dia boleh atau tidak punya boneka, tapi malah Rasulullah nanyanya itu apaan? Itu di atasnya apaan? Oh itu sayap. Bukan, memang kuda punya sayap. Dan Rasulullah tanyanya. Di sini dengan hadis yang tadi yang kalau kita pegang pendapat ulama ada dua hal Mbak ya. Boneka itu sebenarnya mainan yang boleh dimainkan anak. Satu anak perempuan ya, satu dia belum balik. Dari hadis ini Siti Aisyah saat itu belum balik, bonekanya tidak menyerupai makhluk hidup banget, nggak kayak sekarang. Ya gitu ya. Jadi cuma bahan yang dalam diisi kapas, kemudian cuma dibentuk bulatan buat kepala, bulatan buat tangan, bulatan buat kaki, itu saja. Kalau dari hadisnya disebutkan seperti itu, yang kuat dapat. Kenapa Rasulullah SAW mendiamkan? Karena memang tidak menyerupai banget bentuk makhluk hidup. Beda ketika ini kita pernah kita bahas dalam kelas tauhid kita, waktu Rasulullah SAW melihat gambar yang ada di kayak sarung bantalnya Siti Aisyah. Nah itu Rasulullah SAW mukanya berubah, tandanya marah, nggak suka. Karena itu gambar makhluk hidup. Berarti kan beda ya. Ketika hadis yang tadi Rasulullah SAW menyiapkan Siti Aisyah main sama teman-temannya, itu berarti kita samain dengan yang hadis yang tadi tentang boneka yang dari kuda tadi, yang bentuknya kuda. Itu Siti Aisyah kondisinya belum balik dan bonekanya tidak menyerupai bentuk makhluk hidup. Kemudian kalau yang ketika di hadis satu lagi yang Rasulullah SAW mukanya berubah ketika melihat ada gambar makhluk hidup di sarung bantalnya Siti Aisyah, itu berarti kan sudah pertama sudah dewasa,
Kedua, dan itu memang benar-benar gambarnya gambar menyerupai makhluk hidup banget. Jadi ada dua kondisi ya. Hadis yang ditanyain ini tadi itu kondisinya Siti Aisyah belum balik, dan kedua tidak menyerupai makhluk hidup. Berarti artinya di sini buat anak-anak masih boleh, masih ada rukhsah keringanan buat anak-anak bermain boneka. Gitu Mbak. Oke, Ya. oke, baik Om. Terus nih ada lagi Om. Assalamualaikum Umi, saya Nurani. Bagaimana kalau boneka yang digunakan untuk belajar anatomi dalam kedokteran? Karena kan tentunya itu bonekanya mirip banget gitu kali ya Mbak Nurani maksudnya ya. Kalau nggak mirip kan malah jadi bingung nanti neranginnya gimana gitu. Tapi kan itu menyerupai gitu. Gimana kalau itu Itu kalau secara fikirnya sih boleh Mbak. Kan memang ada tujuannya ya. Kalau tadi kayak tadi kalau untuk anak-anak boleh. Rukhsahnya keringanannya adalah karena mereka masih anak-anak dan itu untuk mendidik. Nah, apalagi yang mendidik tadi yang Oke. memang untuk apa sih namanya? Kayak kedokteran kan butuh banget ya boneka-boneka ya. Anatomi gitu kan? Om, Umi. Yang putus Umi atau aku ya? Teman-teman, yang kedengaran suara saya tuh suara Umi. Saya nggak kedengaran suaranya Umi nih. Aduh, mohon maaf ya. Apa namanya, live perdana setelah sekian lama saya nggak memandu. Malah ternyata ada beberapa masalah masalah teknis. Iya, Uminya yang ternyata hilang. Terus iya Mbak Fitra, Uminya hilang dan ternyata bentukku tuh kayak kayak di kartun ya, nggak kelihatan apa. Astagfirullahaladzim. Iya Mbak Wide, mungkin kita perlu bikin video-video pendek kali ya nanti sesudah ini gitu ya, mengingat ini apa namanya waktunya memang udah habis dan masalah teknisnya terlalu banyak. Saya gini deh, nanti saya tanya sama Umi beberapa pertanyaan dari teman-teman yang memang udah dituliskan di situ. Atau kalau teman-teman mau nanya lagi tentang spirit doll, tentang kesyirikan dan segala macam, boleh DM di sedekah oksigen. Nanti saya tanya sama Umi dan nanti saya berusaha posting video-video tentang jawaban Umi. Begitu dulu ya sementara ya. Atau kesimpulan dari malam ini adalah bahwa pada akhirnya kalau tentang spirit bahas ya. Nah, pada akhirnya sebenarnya kalau dari obrolan tadi sama Umi adalah bahwa ada beberapa gitu ya, sama kayak orang baik sama orang jahat ini di dunia kan masih kayak gitu ya, selalu ada spektrumnya lah gitu. Jadi kalau sekedar pengen ikut tren, pengen punya gitu ya, sejauh akadnya adalah beli, maka itu beli boneka, insya Allah itu nggak apa-apa. Nah, berikutnya adalah kalau kemudian itu diyakini ada spiritnya, nah itu baru mulai masuk ke syirik. Belum lagi kemudian diyakini juga bahwa spirit doll dan spiritnya lah yang kemudian membuat hidupnya jadi lebih tenang, lebih rajin ibadah, maka itu udah jelas bahwa itu syirik. Sehubungan sama dalilnya tadi yang dikasih sama Umi bahwa surat apa tadi ayat 28 bahwa sumber ketenangan orang-orang beriman itu seharusnya dari berzikir dan mengingat Allah. Jadi kalau sampai kita ngerasa apa namanya kita tenang itu gara-garanya bukan Allah, maka itu udah masuknya ke syirik. Gitu ya kurang lebihnya teman-teman. Mohon maaf atas segala masalah teknis ini gitu ya. Saya insya Allah nanti sama Umi bikin beberapa video pendek gitu ya. Ya maaf ya Soalnya ini sungguh aneh kan mukaku jadi kayak doll kan. Jadi cuma tinggal mukanya doang, yang lainnya hitam. Nanti kita bikin lagi ya video-video lanjutan yang kita posting di Instagram gitu. Mohon maaf sekali lagi atas masalah teknis yang dari tadi muncul. Insya Allah kita perbaiki di lain waktu atau nanti kalau memang diperlukan untuk minggu depan kita masih temanya yang sama. Nanti kita bicarakan ya. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyimak, terima kasih sudah bergabung di sini gitu ya. Nanti apa namanya, semoga ilmunya bermanfaat. Nanti kita minta lagi Umi untuk sharing di topik-topik yang lainnya. Terima kasih kalau ada manfaatnya buat teman-teman, ada kebaikan untuk teman-teman, insya Allah datangnya dari Allah, dan kalau ada salah-salah saya minta maaf, datangnya dari saya. Baik,
Selamat malam teman-teman, selamat istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.